Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pemirsa podcast Lentera Umat MPU Aceh yang dirahmati Allah. Kali ini kita berjumpa dalam perbincangan tentang fenomena nikah liar di Aceh yang terkait dengan keputusan MPU atau Fatwa Ulama nomor 2 tahun 2009. Dan tentu saja perbincangan ini amat sangat layak untuk kita ketengahkan karena memang fenomena ini begitu banyak mendapat perhatian dari berbagai pihak. Baik, untuk membincangkan persoalan ini kita telah dihadiri oleh dua narasumber hebat, yaitu yang pertama adalah Dr. Tengku Haji Gani Isa MAG. Beliau adalah anggota MPU Aceh dan juga sebagai purna tugas di UIN Aranili. Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Yang kedua, ya, narasumber kita yang tentu saja ini tidak kalah hebatnya adalah Tengku Dr. Haji Akhyar SAG MAG. Beliau adalah Kemenak Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Tengku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah kedua narasumber kita dan insya Allah kita akan berbincang dengan beliau tentang fenomena nikah liar di Kota Banda Aceh, di Aceh. Namun demikian, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, maka mari terlebih dahulu kita lihat tayangan berikut ini. Nikah liar atau pernikahan tidak resmi adalah fenomena yang masih banyak terjadi saat ini. Nikah liar biasanya dilakukan tanpa adanya surat nikah resmi dari KUA atau lembaga yang berwenang, sehingga tidak tercatat dalam sistem pencatatan sipil. Fenomena nikah liar dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya pernikahan resmi, faktor ekonomi, seperti biaya nikah yang mahal, ketakutan akan sanksi sosial atau keluarga. Banyak hal-hal yang diakibatkan dengan seseorang melakukan nikah liar, seperti tidak adanya hak-hak hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka, kesulitan dalam mengurus harta bersama, masalah waris dan hak asasi anak, hingga risiko terjadinya penelangan atau kekerasan dalam rumah tangga. Dalam Islam, nikah liar dianggap tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum. Pernikahan harus dilakukan dengan sah dan tercatat dalam sistem pencatatan sipil untuk memastikan hak-hak pasangan dan anak-anak mereka. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh telah mengeluarkan fatwa terkait fenomena nikah liar ini dengan keputusan MPU Aceh nomor 2 tahun 2009 tentang hukum nikah liar. Simak selengkapnya dalam podcast Lentera Umat episode kali ini. Baik, Tengku, ini kalau kita lihat fenomena nikah liar di Aceh, bahwa terlihat ya paling tidak fenomena ini di awal tahun 2025 yang lalu, ya sekitar Januari, itu ada rakor Kota Banda Aceh di MPU yang membahas tentang fenomena nikah liar yang begitu marak khususnya di Kota Banda Aceh. Dan tentu saja ini ya dilihat begitu banyak merugikan ya terutama kaum perempuan dan anak-anak, ya sehingga memang pemerintah atau negara wajib masuk ke ranah itu. Nah, karena itu ya mungkin pertama sekali kita coba lihat dulu perspektif dari Bapak Kemenak Kota Banda Aceh. Kenapa ini terjadi? Padahal sebenarnya KUA itu ada di setiap kecamatan. Ya, bagaimana Bapak Tengku melihat persoalan ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menarik yang kita bahas hari ini, fenomena nikah liar di Aceh ya. Mungkin karena yang menyelenggarakan ini podcastnya MPU Aceh ya. Menarik mungkin yang sebelumnya kita definisi dulu apa yang dimaksud dengan nikah liar.
nikah liar itu adalah nikah yang tidak tercatat. Kalau Islam di kita ini dicatat di kantor urusan agama kecamatan. Bahkan di setiap kecamatan itu sudah ada kantor KUA-nya. Bahkan pemerintah untuk menggalakkan orang mencatatkan nikahnya itu, kalau nikah di kantor itu free, nggak bayar. Ini kan luar biasa ini. Nikah di luar baru dikenai biaya 600.000. Artinya ini salah satu upaya pemerintah untuk menggalakkan pasangan mencatatkan dirinya pernikahannya. Yang kedua, non muslim itu dicatat di catatan sipil. Ada yang mengatakan nikah liar itu nikah sir, nikah diam-diam. Nikah yang ada tapi nggak ada. Nah, oleh sebab itu kita mengajak kepada semua orang yang telah mampu untuk mencatatkan pernikahannya. Menarik ini Pak Host, mengapa orang cenderung nikah liar ini? Padahal kan namanya pun liar. Kan? Namanya pun diam-diam, kan nggak elok itu sebenarnya kan. Mungkin ada beberapa problema ketika yang mereka hadapi sehingga mereka melakukan hal ini. Di antaranya mungkin tidak setuju walinya, lari cari orang yang mau menikahkan. Yang kedua mungkin walinya sendiri tidak mau menikahkan. Adhal. Mungkin banyak problem kan, banyak alasan. Yang selanjutnya adalah faktor ekonomi. Yang selanjutnya adalah ingin berpoligami ini. Saya pikir segmen-segmen inilah yang membuat pernikahan liar itu marak. Kalau orang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dia tidak akan memilih nikah secara diam-diam ini. Pasti mereka tempuh jalur resmi, yaitu mencatatkan pernikahannya itu di kantor urusan agama kecamatan yang sudah ada. Apa efek daripada nikah liar ini? Tidak diakui oleh negara. Iya. Tapi kami ingin sampaikan bahwa nikah liar ini bisa jadi nikah jinak. Artinya kalau dulu nggak tercatat, lalu setelah dia menikah, dia penuhi ketentuan yang ada di KUA, dia catatkan, berarti udah jinak nih, udah tercatat. Jadi tidak. Tapi yang kita sayangkan, segmen orang-orang yang menikah liar ini, dia tidak akan mencatat atau bentar lagi habis itu lupa. Kapan dia baru teringat? Ketika punya masalah, mau masukkan anaknya ke TK, mau mendapatkan pelayanan kesehatan, diminta buku nikah. Atau ada problem dalam rumah tangga, butuh buku nikah. Akhirnya baru teringat, nggak ada buku nikah. Yang paling dirugikan dari pernikahan liar ini adalah sang istri. Kalau suami rugi juga, tapi ketimbang istri, dia yang akan sangat berat. Nah, oleh sebab itu pemerintah dalam hal ini memotivasi bagi kita untuk mencatatkan pernikahannya, karena akibat yang ditimbulkan itu lebih baik ketimbang tidak mencatatkan pernikahannya. Saya pikir MPU sudah mengeluarkan fatwanya nomor 2 tahun 2009 menyatakan bahwa nikah liar ini memang sah kalau dilakukan sesuai dengan ketentuan, rukun dan syarat itu terpenuhi. Jadi walaupun demikian, MPU juga kami melihat memotivasi agar nikah itu tercatat sehingga dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari. Saya pikir itu. Baik, ya terima kasih. Menarik sekali perbincangan kita pada sore yang berbahagia ini. Ini tadi sudah disinggung bahwa MPU memang sudah menetapkan, malahan ketetapan ini sudah lama ya, 2009. Tetapi kemudian jika dilihat peristiwa-peristiwa yang terjadi, itu sepertinya fatwa ini abai ya, atau terlihat marak. Nah, ini sebenarnya juga kalau dari perspektif MPU Aceh, apa yang terjadi dengan persoalan fenomena nikah liar di Aceh ini, Tengku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Terima kasih. Yang pertama, fatwa nomor 2
2009 tentang hukum nikah liar, ini MPU mengeluarkan fatwa, tidak sekedar mengeluarkan, tapi ada masukan ya. Ada latar belakang surat-surat masyarakat di media dan persoalan-persoalan, ada yang mengadu persoalan keluarganya. Atas pertimbangan tersebut, MPU itu bermusyawarah, menghadirkan para pakar, membahas di Panmus, kemudian juga membahas di sidang paripurna MPU. Lahirlah fatwa nomor 2 tahun 2009 tentang hukum nikah liar ya. Tujuannya adalah untuk menetralisir praktik-praktik yang tidak legal ya, yang sudah diatur oleh negara, baik di dalam fatwa MUI pusat, kemudian juga dalam regulasi hukum positif Undang-Undang Perkawinan nomor 1/74 yang hari ini sudah dirubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan. Yang pertama, kenapa ini diatur? Supaya ini tertib. Jadi dalam kaidah usul disebutkan, kaidah fikih tasarruful imam ala ra'iyati manutun bil maslahah. Ya. Tindakan kewenangan dari seorang imam, pemimpin, yang tujuannya untuk kemaslahatan masyarakat, itu merupakan sebuah keharusan, harus dilakukan. Makanya keterlibatan, kehadiran pemerintah lewat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh adalah salah satunya menuju kepada manutun bil maslahah, menuju kepada maslahah, sehingga rumah tangga baik rekrut, ya stabil, ya tentram, tenang, seperti disampaikan tadi. Sekalipun fatwa ini ada beberapa fatwa dan ada tausiah, tapi juga diberi tidak memaksa ya, tidak memaksa melarang, tapi ada persoalan-persoalan di sini diberi kelonggaran oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Kalau pernikahan liar yang dilakukan oleh wali perempuan dan sesuai dengan ketentuan syariat, maka pihak pernikahan tersebut adalah dianggap sah. Artinya ada wali, ada calon pengantin, suami istri, ada 2 orang saksi, ada ijab kabul, sah. Itu dilakukan, itu sah. Maka dalam fatwa MPU nomor 2 ini, kalau ini sah, dimintakan kepada instansi yang berwenang, KUA ya, dimintakan ya, walaupun tidak mau mungkin KUA, tapi dimintakan untuk mencatatnya sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada. Di samping nomor 2 ini, MPU juga sudah mengeluarkan fatwa nomor 1 2010 tentang nikah siri tadi. Jadi dalam fatwa nomor 1 2010, istri memang jadi pesakitan nanti, jadi problem ya. Jadi problem. Artinya walaupun dalam nikah siri terpenuhi rukun nikah dan syarat-syaratnya sah menurut mazhab Syafi'i, tapi kan ada dampak negatif tadi. Persoalannya istri, persoalan dengan anak, persoalan gonogini nanti, persoalan harta warisan, nafkah iddah, nafkah mut'ah, kemudian persoalan anak juga akan terzalimi ya. Ketika ada persoalan juga, pengadilan agama tidak akan melayani persoalan mereka karena tidak pernah tercatat. Nah, inilah kehadiran MPU supaya ini menertibkan. Kalaupun memang ada terjadi, berarti ini resiko sendiri ya.
Jadi MPU sudah mengeluarkan, ya ada masyarakat karena problem tadi, mungkin poligami. Kalau memang secara ya terang-terangan ya mungkin akan marah istri pertama kan, akan konflik di dalam sebuah keluarga. Darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak sesuatu yang mudarat, yang fasid, yang rusak itu lebih didahulukan daripada membuat sebuah kemaslahatan di dalam masyarakat. Saya kira begitu. Oh, ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Tengku, dan saya pikir ini semakin menarik yang kita bisa melihat ya sebenarnya kalau nikah liar ini amat sangat merugikan terutama bagi kaum perempuan dan anak-anaknya. Ya. Ya mungkin saya ke Pak Kemenak. Peristiwa ini ataupun nikah siri ini sebenarnya terjadi apakah perempuan ya yang menjadi korban yang banyak itu tidak memahami konteks ini, atau memang ada faktor-faktor lain yang mendorong mereka untuk harus seperti itu? Kira-kira bagaimana pandangannya? Baik, menarik ini. Di Kementerian Agama itu ada bidang yang menangani urusan agama Islam dan bimbingan syariah. Itulah yang menjadi pengatur ya untuk regulasi dan penempatan kepala-kepala kantor urusan agama atau penghulu dan sebagainya. Menarik sekali, mungkin apa mereka tidak mengetahui ini akibatnya. Memang kalau orang lagi kasmaran itu dia lupa segalanya. Indah semua ini kan Pak Lembong itu kan. Tapi saya ada mungkin sebelum ke sana, kenapa konteks dari tema yang kita podcastkan hari ini kan fenomena nikah liar. Kenapa ada fenomena ini? Kenapa nikah liar ini banyak sebagaimana tadi disebutkan? Itu tidak lepas dari ada permintaan dan ada pelayanannya, ada demand, ada ininya kan, supply and demand-nya. Artinya kode liar lah gitulah. Saya tidak ingin mengatakan siapa ya, karena orang yang menikahkan liar ini kita bilang ada tapi nggak ada, kita bilang nggak ada tapi ada. Jadi susah untuk dideteksi dia. Kita bilang di sana ada, di mana nggak ada pamfletnya, tapi orang ada terus menikah di situ kan. Jadi ini yang perlu mungkin kita susun strategi. Saya pikir tidak bisa kita hambat orang nikah liar ini kalau memang ada orang yang menawarkan jasanya, ada tempat bagi mereka untuk menikahkan diri mereka ke sana. Karena secara undang-undang, tadi saya coba melihat-lihat, tidak ada sanksi bagi orang yang menikahkan secara liar itu. Ada pidana, tapi kalaupun ada aduan, ada delik aduan, saya pikir siapa yang mau mengadukan? Jadi selama ini tidak ada sanksi kuat, kemudian regulasi tidak disusun, saya pikir santai-santai saja orang yang menikah liar itu. Apalagi alasannya untuk menghindari mereka dari perzinahan. Ini Pak Lembong, kalau kita melihat, karena saya juga pernah jadi kepala kantor urusan agama atau kuaket, yang pernah mereka ini nikah liar lalu datang ke kita untuk minta dicatat sebagaimana tadi disampaikan oleh Abu Gani tadi. Nah, kita catat, tapi kita catat, tapi mereka harus melengkapi, nggak otomatis setelah nikah liar itu datang ke KUA minta dicatat, ini KUA-nya kena nanti kan. Tapi mereka juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana orang lain mau menikah. Ada N1, N2, N3, kalau dia belum sudah beristri, mau nikah kedua harus ada izin istri yang pertama. Kalau istrinya meninggal harus ada surat kematian, disebut dengan N6. Kalau dia tidak setuju walinya, harus ada persetujuan dari mahkamah syariah untuk dinikahkan oleh wali hakim. Semua itu ketentuan aturan itu dalam waktu 10 hari. Kalau enggak cukup 10 hari, KUA tidak mau menikahkan.
karena itulah proses yang telah ditentukan. Nah, oleh sebab itu kita meminta mungkin bagaimana mungkin pemerintah, ya saya tidak mengatakan tegas lah ya, kalau selama masih ada orang yang mau menikahkan, kayak kita bilang kode liar lah, pasti ada orang yang minta. Karena gini, saya pikir kode liar juga tidak serta-merta juga dia mau menikah. Tentu ada selektif juga, mungkin dasarnya bagaimana, pasti sebagian. Sehingga terakhir nanti ada diangkat mungkin wali muhakkam terhadap dirinya. Walaupun kita melihat secara aturan fikih, wali muhakkam ini juga sangat ketat ya Abu. Tidak serta-merta juga adil lah, kemudian harus syahadah, dia bisa melakukan saksi-saksi dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita meminta kepada mungkin sedikit lagi Pak Lembong, karena segmen orang yang siri ini adalah orang-orang yang bukan kita bilang bermasalah, orang-orang yang nggak disetujui oleh orang tuanya, sudah hamil sebelum menikah, kemudian faktor ekonomi, karena bapak itu hidung belang, ditawarkan begini yang nggak ada menarik, akhirnya dia nikahkan lalu dia tinggalkan. Jadi orang-orang katakanlah yang bermasalah, yang problem, lalu mereka mencari pembenarannya lewat nikah qadiliyah dan sebagainya. Kalau niatnya nawaitu baik, kita dukung kan. Tapi tidak, banyak sekali pasangan-pasangan yang sudah nikah liar, terjadi hal-hal yang tidak kita ingin, katakanlah cerai, tapi dia tidak bisa mempertahankan rumah tangganya, katakanlah untuk mempertahankan dirinya sebagai istri, menuntut hak-haknya karena ketiadaan buku nikah akibat dilakukan dengan nikah siri tersebut. Yang terakhir mungkin saya ingin sampaikan, itu Pak Lembong dicatat itu di buku yang dikeluarkan oleh Qodi itu, nikah ini untuk menghindari zina, itu ada catatannya. Saya berpikir, apakah nikah itu hanya tujuannya hubungan? Kan sangat dangkal sekali. Apakah tidak ada tujuan lain selain itu? Padahal nikah itu tidak hanya hubungan suami istri yang dibuktikan dengan menghindari zina tersebut, tapi banyak hal lain yang perlu kita garis bawahi agar rumah tangga ini bisa sakinah mawaddah dan bertahan dan melahirkan zuriyah, anak-anak yang soleh dan solehah untuk masa yang akan datang. Saya pikir itu. Iya, baik. Terima kasih, dan ya saya pikir ini tadi mungkin saya mendalami bahwa salah satu faktor maraknya terjadi pernikahan liar ini karena adanya kadi liar. Nah, ini menarik saya pikir angle-nya ini. Nah, tadi bicara supply and demand ya, begitu ya, ada permintaan tentu ada barang, gitu begitu ya. Ya pun demikian, kalau dalam perspektif MPU Aceh ini elok tak disebutkan bahwa faktornya itu karena kadi liar itu. Bagaimana Tengku? Ya, salah satu tujuan dikeluarkan fatwa dari MPU Aceh ini adalah untuk menormalisir, untuk meminimalisir ya praktik kadi liar atau KUA tandingan ya. Ada tandingan oposisi dengan KUA yang sebenarnya. Cuman saya kira memang ada beberapa problem ya. Kalau terjadi nikah liar ini, ya walaupun mungkin tidak semua, tapi biasanya sering terjadi. Itu yang pertama, wali, persoalan wali. Kadang-kadang oleh qadi liar itu memberi penjelasan kepada permintaan pemohon itu nggak ada masalah. Saya bisa qadi wali hakim. Nah, itu satu persoalan. Yang kedua, sering juga ada terjadi di lapangan bahwa yang dinikahkan itu masih istri orang. Dia bercerai tapi di bawah tangan, tapi indahnya belum selesai. Itu juga ada fakta yang ditemukan oleh mahasiswa yang membuat penelitian. Nah, dia sudah cerai tapi bukti nggak ada dengan istri sebelumnya.
Jadi oleh Kadiliar pegang mungkin surat tulisan tangan begitu sudah cerai, tapi indahnya sudah berapa kan tidak jelas. Itu persoalan yang memang terjadi di lapangan. Makanya dengan fatwa MPU ini bisa meminimalisir, memperkecil kehadiran MPU Aceh, membantu pemerintah khususnya di provinsi Aceh ini supaya Kazi Liar ini tidak beroperasi secara pas seperti selama ini, ya, terang-terangan dan sebagainya. Memang di dalam beberapa klausul, ya baik undang-undang maupun kompilasi hukum Islam supaya ini diberi sanksi. Tapi sanksi seperti dikatakan tadi kan sangat lemah. Ya. Di dalam draft rancangan kanun hukum keluarga Aceh juga itu sudah dimasukkan juga sanksi. Itu akan diperberat ya sanksi untuk Kazi Liar ini. Tapi draft kanun hukum keluarga Aceh juga kan belum lahir, belum bisa dieksekusi dan sebagainya. Jadi kalau ini enggak tercatat ini nanti kan diberi bukti otentik, ya, kutipan buku nikah kepada pasangan sebagainya. Dan ini jadi untuk seumur hidup ada bukti dia. Kalau tidak menikah, tidak ada bukti, kalau ada masalah nanti konflik krek-krok dalam rumah, kemana dia melapor? Tidak ada bukti, ya? Pasti peradilan agama khususnya mahkamah syariah tidak akan melayani persoalan, maka akan menimbulkan dampak negatif yang lebih besar, mafsadah kepada keluarga itu sendiri. Baik, Tengku, mungkin ini pertanyaan terakhir barangkali. Kalau di Kemenak Kota Banda Aceh khususnya ini, ya, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan untuk mengantisipasi ya katakanlah maraknya pernikahan liar di Aceh dan khususnya Banda Aceh? Baik, kita terus mengedukasi masyarakat untuk mencatatkan pernikahan di kantor urusan agama kecamatan. Bahkan kami ada slogan itu, nikah yes, nikah sirino. Nikah yes, nikah sirino. Jadi kita minta bahkan kepala kantor urusan agama, penghulu, penyuluh itu setiap bahan materi kepenyuluhan itu tetap meminta masyarakat untuk mencatatkan pernikahan sebagaimana tadi disampaikan agar terpelihara itu perempuan dan generasi-generasi berikutnya. Yang kedua, kita meminta, ya, mendorong, tadi Abu Ghani sudah sampaikan ada kanun tentang keluarga, karena memang sanksi itu nyaris tidak ada, ya. Bahkan ada yang sekarang itu saya dengar dulu tuh ada 16.000 dendanya bagi orang yang 10.000 menikahkan tanpa wali dan ataupun kadiliar lah. Jadi kan sangat rendah, ringan. Nah, oleh sebab itu kita meminta. Kenapa? Selama masih ada jasa ini, peluang orang untuk lari ke ini gitu ya. Sehingga kita khawatirkan generasi-generasi akan datang tidak sakinah lah dalam berumah tangga. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Mungkin ya sedikit dari MPU barangkali apa yang sudah dilakukan. Ya, yang pertama sosialisasi fatwa di masing-masing kabupaten kota, tidak hanya di provinsi, ini sudah dilakukan. Dan MPU Aceh terus lewat podcast ini ya secara berkampanye, secara sosialisasi, bukan hanya fatwa ini, tapi fatwa-fatwa yang sudah pernah dikeluarkan oleh MPU Aceh. Karena itu MPU Aceh mengharapkan kepada masyarakat secara meluas di Provinsi Aceh supaya pernikahannya dicatat di KUA. MPU gawe terbit fatwa nomor 2 2009. Kamu harap becak Mbak Kadiliar susah baik istri maupun anak-anak apabila perlu bukti ketika terjadi sesuatu dengan negara ini. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Barangkali ini ya kalau Tengku Ghani tadi langsung kayak dengan Hadis Maja. Closing statement ya. Jadi kayaknya perlu juga kita tahu nih closing statement dari Kemenak. Ya, silakan. Baik, kami mengharap seluruh masyarakat untuk mencatatkan pernikahannya
agar rumah tangga itu eksis bahagia, karena catatan itu sangat penting di samping memenuhi perintah Allah, juga perintah administrasi pemerintah, karena memang ini sangat dibutuhkan dalam era modern. Era modern ini kan nikah tercatat, lahir tercatat, meninggal tercatat. Begitu juga kita juga dalam melaksanakan perkawinan. Saya pikir itu. Baik, pemirsa podcast Lentera Umat NPU Aceh yang mulia, demikian perbincangan kita. Tentu saja begitu banyak hal-hal yang menarik dan berguna terkait tentang pernikahan liar, di mana sejatinya kita sebagai umat muslim agar terjaga hak-hak dan kewajiban kita, maka jangan sekali-kali untuk nikah liar, dan mari kita catatkan pernikahan itu di KUA di setiap kecamatan tersedia, dan pelayanan juga ya saat ini begitu prima. Dan semoga kita berjumpa kembali dalam podcast yang akan datang dalam tema yang lebih menarik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.